إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca Khutbah Mukhtas dan Khutbah Hadat. Untuk selanjutnya sama-sama kita dengarkan pembacaan kitab dan insya Allah langsung disampaikan oleh yang kita hormati Al-Ustaz Abu Yazid Al-Bustami. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Al-Habib Muhammad Al-Hasni, yang kami muliakan dan yang kami hormati Ketua Majelis Nurus Sa'adah, Majelis Raqib Nurus Sa'adah, dan semua anggota dan para hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menyampaikan pesan dari Al-Imam Al-Ghazali, yaitu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau Imam Al-Ghazali mengarang salah satu kitab yang sangat luar biasa. Setaranya kitab ini di bawahnya Al-Quran gitu. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini biasa dibaca oleh pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Dan beliau mengarang kitab ini dicetak kurang lebih 4 jilid. Jadi lebar panjang, ini panjangnya sedikit. Dan ini saya bawa di sini yang jilid atau juz 4, juz yang keempat. Karena yang ada juz keempat dan saya bawa juz keempat. Dan di sini cuma matanya, bukan syarahnya. Karena kitab itu kan ada yang tulisan di pinggir, ada yang tulisan di tengah. Kalau di tengah itu namanya syarahnya. Dan jadi di dalam, di tengah itu lebih jelas. Kalau di pinggir seperti ini kan di pinggir semua, ini namanya matanya. Jadi sedikit saya akan menyampaikan tentang di sini ketepatan babnya bab sabar dan syukur. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu lillahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah ila Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Sabri wa Syukri. Bab ini menjelaskan tentang sabar dan syukur. Jadi ada dua sifat, sifat sabar dan sifat syukur. Ini satu paket. Sabar dan syukur ini satu paket. Setelah musannif menjelaskan dari pertama, berikut sekarang sampai kepada bab sabar dan syukur. Fa innal imanah nisfani, nisfun sabrun wa nisfun syukrun.
kama waradat bihil asaru wa syahidat lahu akhbaru. Jadi sabar, sesungguhnya iman, katanya Imam Al-Ghazali, sesungguhnya iman itu terdiri dari dua bagian. Sebagian yang pertama disebut sabar, wa nisfun, dan sebagian yang lain disebut sabar. Dan ini telah disebutkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan disaksikan oleh berbagai hadis. Wa huma aidan wasfani min awsafillahi ta'ala. Sabar dan syukur ini termasuk dari sifatnya Allah Ta'ala. Wasmani min asma'ihil husna, min asma'ihil husna. Allah sendiri yang menyebutkan dirinya atau adanya dengan sebutan soburon wa syukuron wa syakuron. Soburon yang maha sabar, wa syakuron dan yang maha syukur. Jadi faljahlu bihaqi sabri wa syukri jahlun bikila sabril iman. Sehingga bodoh dengan tidak mengenal hakikat sabar dan syukur ini bodoh dengan tidak mengenal kedua bagian dari iman. Summa ghaflatun wasfaini min awsafir rahman. Sehingga lagi pula berarti lalai dari dua di antara sifat Allah ini, tidak mengenal sabar dan syukur adalah dari dua di antara sifat Allah yang maha penyayang. Maksudnya faljahlu bihaqiqati sabri wa syukri, sabar atau bodoh dengan tidak mengenal sabar dan syukur berarti dia telah bodoh tidak mengenal dua sifat Allah. Begitu. Summa ghaflatun an wasfaini min awsafir rahman. Lagi pula berarti dianggap lalai dari dua di antara sifat-sifat Allah yang maha penyayang. Jadi sabar dan syukur ini sangat penting, harus kita ketahui. Wala sabila ilal wusulih ilal qurbih minallahi ta'ala illa bil iman. Padahal tidak ada jalan yang dapat menyampaikan kita untuk mendekat kepada Allah illa bil iman, kecuali dengan iman. Begitu. Sedangkan wa kaifa yatasawwaru suluku sabilil iman duna ma'rifati ma bihil imanu wa man bihil iman. Dan bagaimana akan tergambar dapat menempuh jalan iman dan bagaimana dapat tergambar dapat menempuh jalan iman tanpa mengetahui jelas alat untuk beriman dan kepada siapa untuk beriman. Jadi kalau tidak tahu alat untuk beriman dan kepada siapa untuk beriman, itu susah. Seperti tadi dijelaskan, bodoh dengan tidak mengenal sabar dan syukur berarti dia bodoh dengan mengenal dua sifat Allah, sifat sabar dan sifat syukur. Jadi tentang sifat sabar dan syukur di sini di dalam Al-Quran Allah itu menjelaskan kurang lebih dari 77 ayat, dan juga ada hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi wa ta'aqudu an ma'rifati sabri wa syukri ta'aqudun an ma'rifati man bihil imanu wa an idraki ma bihil imanu fama akhwaja kila syatrul imani ilan idahi wal bayani. Dan berhenti dari mengenal sabar dan syukur adalah berhenti dalam mendalami apa alat untuk beriman dan kepada siapa kita harus beriman. Maka katanya musannif, alangkah butuhnya kedua bagian iman ini untuk dijelaskan dan untuk diterangkan. Juga musannif menyampaikan wa nahnu nutihu kila syatrul iman fi kitabin wahidin. Katanya musannif, berarti katanya Imam Al-Ghazali, nanti tentang sabar dan syukur ini akan dijelaskan di dalam satu kitab. Jadi karena apa? Karena kedua bagian iman ini, sabar dan syukur ini ada berkaitan, ada hubungannya.
Asyatrul awwalu fi sabri wa fihi bayanun fadilati sabri. Bagian pertama tentang sabar, di mana di dalamnya akan diuraikan keutamaan sabar. Bagian yang pertama di dalam sabar, wa fihi bayanu fadilati sabri. Di dalamnya akan diuraikan keutamaan sabar, definisi sabar, dan hakikat sabar. Penjelasan bahwa sabar itu sebagian dari iman, juga tentang nama yang berbeda menurut tempat pengaitannya. Wa bayanu aqsamihi bihasabi ikhtilafil quwwati wa dha'fi. Tentang pembagian sabar sesuai dengan taraf dan kuat dan lemahnya. Wa bayanu aqsamihi bihasabi ikhtilafil quwwati wa dha'fi. Tentang pembagian sabar sesuai dengan taraf kuat dan lemahnya. Jadi akan nanti dijelaskan kuat dan lemahnya sabar. Wa bayanu madhonil hajati ila sabri. Selanjutnya menerangkan bidang-bidang di mana sabar ini sangat diperlukan. Wa bayanu dawa'i sabri, dan menerangkan obat penguat sabar dan alat penolong yang diperlukan. Gitu. Nanti penjelasannya ini semuanya di belakang. Sekarang cuma mengasih tahu bahwa sabar itu termasuk bagian dari iman, juga termasuk min awsofir rahman, termasuk dari sifatnya Allah yang maha rahman. Fahiyya sab'atu fusulin tastamilu ala jami'i maqasidihi. Seperti tadi dijelaskan bahwa tentang sabar ini di dalam Al-Quran, sabar terdiri dari 70 fasal yang mencakup semua hal-hal yang dimaksudkan. Gitu. Jadi macamnya sabar, maksudnya fasalnya sabar, menjelaskan tentang sabar ini banyak. Sab'atun fusulin tastamilu ala jami'i maqasidihi. Jadi ada 7 fasal yang mencakup semua yang dimaksud. Begitu. Berikutnya bayanu fadilati sabri, menerangkan tentang keutamaan sabar. Wa qad wasafallahu ta'ala as-sabirina bi awsafin wa dzakara sabra fil qur'ani fi naifin wa sab'ina mawdi'an wa adfa aksara darajatin wa khairati ila sabri wa ja'alaha samratan lahu. Allah Ta'ala telah mensifati orang-orang yang sabar dengan beberapa sifat. Sedangkan tentang sifat sabar itu Allah menguraikan dalam Al-Quran lebih dari 77. Jadi dalam Al-Quran ayat sabar itu banyak sekali. Sabar hadisnya juga banyak, ayat Al-Quran juga banyak yang menjelaskan tentang sabar. Ini banyak dijelaskan, namun sedikit yang akan saya bacakan, yaitu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Katanya Allah Ta'ala, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kalau sebelumnya dijelaskan bahwa sabar itu ada batasnya, betul. Kalau sabar memang ada batasnya, juga ada taraf kuat dan lemahnya. Tapi melihat ayat Al-Quran ini, pahalanya sabar tidak ada batasnya. Gitu. Kalau sabar sendiri juga sabar itu ada batasnya, ada kuat, ada lemahnya, juga ada sabar ada kuat, ada lemahnya, juga ada batasnya. Tapi untuk pahalanya tidak ada batasnya. Fama min qaryatin illa wa ajruha bi taqdirin wa hisabin illa sabra wa li ajli qawli shaumi minas sabri wa annahu nisfus sabri. Katanya Allah juga, semua amal perbuatan, semua ibadah apapun, itu amalnya, itu pahalanya tergantung kadar keseriusannya. Jadi kalau diibaratkan ke sholat, orang sholat itu sholat itu ada syarat, ada rukun, ada perkara yang membatalkan, ada perkara yang dimakruhkan, gitu. Kalau semuanya telah dipenuhi syarat, rukun,
yang dimakruhkan dan perkara yang membatalkan. Misalkan pahala sholat itu 50, maka ya dapat 50 gitu. Sesuai kadar keseriusan, kehusuan, dan ya ke semua syarat telah dipenuhi. Maka kalau misalkan ini pahala sholat 50, ya dapat 50. Beda halnya dengan sabar di sini. Wa li ajli kauni shaumi minas sabri wa innahu nisfus sabri. Beda halnya dengan sabar. Kalau sabar beda. Di sini dicontoh ada ayat Al-Qur'an lagi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Katanya Allah, puasa itu bagiku, maka akulah yang akan membalasnya. Sekarang dicontohkan ke puasa. Puasa juga ada hal yang membatalkan, yang makruh, juga yang wajib, yang sunnah gitu. Jadi kalau sudah dipenuhi semua, itu Allah yang akan membalas pahalanya orang yang berpuasa seperti itu. Karena apa? Karena orang yang berpuasa itu termasuk sabar gitu. Dianggap ini katanya Allah wa li ajli qauli shaumi minas sabri. Karena sabar itu termasuk, karena puasa itu termasuk bagian dari sabar. Maka Allah yang akan membalas orang-orang yang sabar. Jadi ada banyak sifat seperti sifat sabar, sifat iri, sifat dengki. Itu semuanya sifat itu tidak bisa, maksudnya tidak satu sifat masuk sepenuhnya ke kita ini. Contohnya kita kan ada sifat banyak, sabar, syukur, ada dengki, ada baik, ada loman. Semuanya ini tidak satu ini masuk full ke diri kita, tidak. Karena